Sementara itu, Anies Baswedan tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji pada Rabu dini hari. Kedatangannya disambut sejumlah relawan serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selama di Tanah Suci, memang fokusnya pada ibadah. Jadi semua kegiatan kami di sana kegiatan ibadah. Jadi nanti sudah sampai di Jakarta lagi, baru nanti mulai membahas hal-hal yang terkait dengan urusan Indonesia. Sambutan luar biasa warga masyarakat kepada Pak Anies Baswedan yang kemarin itu disambut ribuan warga yang menginginkan adanya perubahan di 2024. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Itu namanya baru perubahan. Banyak warga masyarakat yang menginginkan perubahan tentunya lebih baik. Kedatangan Anies Baswedan yang disambut dengan begitu meriah, tapi spontan, natural. Bukan sebuah settingan yang seperti kita lihat di banyak-banyak adegan kenegaraan. Pak Anies juga tidak lempar-lempar kaos dan tidak membagikan apa-apa. Ya dia datang karena memang disuruh oleh atasan untuk datang ke sana. Bahwa sesuatu yang alaminya itu tentu jelas nampak lebih indah dilihat. Dan barangkali itulah maknanya karena itu berkesesuaian dengan isi dan pikirannya rakyat jelata. Rakyat ingin diberikan karya, rakyat ingin difasilitasi secara setara. Dan itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan berita itu menyebar ke seluruh Indonesia. Itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, mau begitu terus kita. Tapi menerangkan ratusan ribu relawan itu hadir atas inisiatifnya sendiri. Mereka memberikan simpati pada pencalonan Anies pada Pilpres 2024. Gemuruh Anies Presiden sambut kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Gemuruh ratusan simpatisan dan pendukung Anies Baswedan membadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangan mereka untuk menyambut kepulangan Anies Baswedan seusai melaksanakan ibadah haji di Mekah. Pantauan apahabar.com di lokasi ratusan simpatisan dari Anies Baswedan telah membadati Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dari berbagai daerah hanya untuk bertemu Anies Baswedan. Teriakan Anies Baswedan Presiden pun terlontar dari para simpatisan yang hadir saat Anies keluar dari pintu 3 Bandara Soekarno-Hatta. Anies yang memakai baju muslim warna biru bermotif warna putih dengan kopiah hitam, saat keluar dari pintu 3 langsung menyalami seluruh simpatisan yang telah menunggu dirinya keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu komunitas atau perkumpulan yang mengatasnamakan Jawara Betawi Pitung sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Panglima Jawara Betawi Pitung Bahtiar Pitung menjelaskan kehadirannya di Bandara Soekarno-Hatta sudah menjadi budaya orang Betawi. Ketika orang berangkat haji, pihaknya hadir untuk mengantar, termasuk diantaranya hadir untuk menjemput. Karena budayanya Betawi itu malaikat pada dekat sama dia, Anies Baswedan. Jadi kita merebut dia. Kedua, sebagai kecintaan kita kepada Pak Anies, itu bagian dari komitmen kita yang tadi. Insya Allah kita terus menjaga orang-orang yang amanah dan baik untuk ke depan lebih baik secara tujuan terus mendampingi.
Ujar Bahtiar kepada apahabar.com saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 12 Juli. Salah satu simpatisan Anies Baswedan asal Bekasi, Nurlela, 42 tahun, mengaku sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut dan melihat calon presiden yang akan dipilihnya. Alhamdulillah, tadi saya sempat bersalaman dengan beliau, Anies Baswedan. Rasanya senang sekali, perjuangan saya dari Bekasi tidak sia-sia, tutupnya. Ya, kami baru saja mendapatkan kabar bahwa rombongannya baru saja tiba di Bandara Internasional dan kami masih menanti iring-iringan dari rombongan luar dari Bandara Internasional yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Sepertinya ini bagian dari rombongan iring-iringan. Ya, kita masih lihat bersama bahwa iring-iringan rombongan nampaknya masih terus berlalu lalang. Seperti diketahui, kalau Anda bisa saksikan di layar kaca, banyak sekali masyarakat di sana yang berada di sisi kiri dan kanan jalan untuk melihat kedatangan rombongan. Lawan di Sumatera Utara merupakan ikhtiar dari perjalanan menuju perubahan bagi Indonesia. Ya. Meriah sekali. Pertanyaannya adalah, masih percayakah dengan survei abal-abal dari tukang survei yang dibiayai oleh cukang-cukang oligarki? Jadi ini adalah sebuah rute psikologi rakyat. Ini sebuah bagian psikologi rakyat. Bagaimana rakyat pendamba perubahan. Tapi sekali lagi, kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah, kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi dan seri 2024, mestinya ada yang menyambut dengan keberian semacam ini. Panglima Jawara Betawi Pitung, Bahtiar Pitung, menjelaskan kehadirannya di Bandara Soekarno-Hatta sudah menjadi budaya orang Betawi. Ketika orang berangkat haji, pihaknya hadir untuk mengantar, termasuk diantaranya hadir untuk menjemput. Karena budayanya Betawi itu malaikat pada dekat sama dia, Anies Baswedan. Jadi kita merebut dia. Kedua, sebagai kecintaan kita kepada Pak Anies, itu bagian dari komitmen kita yang tadi. Insya Allah kita terus menjaga orang-orang yang amanah dan baik untuk ke depan lebih baik secara tujuan terus mendampingi. Ujar Bahtiar kepada apahabar.com saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 12 Juli. Salah satu simpatisan Anies Baswedan asal Bekasi, Nurlela, 42 tahun, mengaku sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut dan melihat calon presiden yang akan dipilihnya. Alhamdulillah, tadi saya sempat bersalaman dengan beliau, Anies Baswedan. Rasanya senang sekali, perjuangan saya dari Bekasi tidak sia-sia, tutupnya.